Gak ada transparansi antara keterbukaan lapangan kerja yang dibutuhkan dengan yang tersedia di Indonesia seperti itu. Hashtag kabur aja dulu. Welcome back to FLO Talks. Halo semuanya, kembali lagi di akun Farida Law Office dengan series kita FLO Talks. Kita akan ngobrol santai dengan teman-teman FLO dan ngedengerin opininya mereka tentang isu yang lagi hangat di Indonesia. 7,28 juta masyarakat Indonesia sekarang mengalami pengangguran. Mari yuk kita tanya opini dan pandangan teman-teman FLO. Halo, boleh tolong perkenalkan namanya dan dari departemen mana? Halo, nama saya Diana. Saya dari Human Resource and Development Department, Farida Law Office. Halo, nama saya Sadira dari Departemen Litigasi Farida Law Office. Saya Nabila dari Departemen Litigasi Farida Law Office. Saya Hafid dari Finance Departemen Farida Law Office. Saya Febri dari Labor Departemen Farida Law Office. Menurut kamu bagaimana? Sekarang masih transisi dari COVID, banyak juga perusahaan yang mematok kualifikasi yang terlalu tinggi, sehingga para pekerja juga cukup kesulitan untuk menyimbangkan kualifikasi dari perusahaan. Sangat disayangkan sekali ya jumlah pengangguran terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah sendiri belum meng-cover lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat yang justru kerja di luar negeri atau ada hashtag kabur aja dulu. Ya, menurut saya sih bisa disebabkan karena banyaknya sekarang kerjaan itu yang digantikan oleh tenaga mesin atau AI. Contohnya, kan dulu kan ada ya penjaga tol, tapi sekarang kan udah nggak ada tuh, semua udah diganti sama mesin. Kurangnya atau lapangan kerja di Indonesia sendiri kan sudah bagi berita umum atau rahasia umum juga. Itu masuk ke mindset orang di Indonesia ya, dimana kebanyakan pemberi pekerjaan itu selalu memiliki embel-embel penampilan menarik, umur sekian. Itu yang membuat gak ada transparansi antara keterbukaan lapangan kerja yang dibutuhkan dengan yang tersedia di Indonesia. Apakah ada saran untuk pemerintah dan masyarakat Indonesia? Mungkin lebih bagaimana bisa mengembangkan SDM-nya masyarakat, terutama mereka-mereka yang para buruh dan lain-lain. Karena kan kita lihat di sosial media banyak banget ya para buruh itu yang kesulitan untuk mendapatkan lapangan kerja. Tentunya di kita banyak juga kan UMKM dan itu harus disupport ya sama pemerintah, baik dari knowledge-nya dengan adanya seminar, apalagi mengikuti perkembangan zaman juga. Saat ini kan banyak banget pekerjaan-pekerjaan online yang membutuhkan teknologi kayak editing atau digital marketing dan lain sebagainya. Selain itu juga harus ada support buat regulasinya juga untuk lebih berpihak pada masyarakat bukan pada penguasa. Kalau dari pemerintah sih, ini kan ada isunya juga ya, katanya pemerintah juga mau menghapuskan sistem outsourcing ya. Nah itu kan agak mengancam dari para pekerja outsourcing yang tadinya akan diserap sebanyak-banyaknya pekerja, malah akan dihapuskan. Kalau misalnya memang akan dihapuskan, kita harus juga punya undang-undang ketenagakerjaan yang lebih rinci lagi. Dari pemerintah mungkin bisa lebih banyak kerjasama lagi dengan sektor swasta ya, membuka lapangan pekerjaan lebih luas lagi, mungkin bisa menyentuh daerah-daerah yang dibandingkan yang kota-kota besar. Semoga bisa ada investor lagi yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah terus para pemberi pekerjaan itu lebih keleluasaan kepada setiap orang yang ingin mencoba pekerjaan yang dirasa, oh saya bisa melakukan pekerjaan ini. Terus pemerintah lebih memberikan pelatihan-pelatihan agar orang-orang di Indonesia bisa bekerja tuh dalam rentang waktu yang cukup lama. Apakah ada kerabat yang mengalami hal ini? Ada, dan itu impact-nya sangat berat sih kalau menurut saya. Kalau dari teman dekat saya, tentunya ada banyak juga teman-teman saya yang belum bekerja sampai saat ini karena memang persaingannya susah dan dari perusahaan pun banyak sekali syarat-syarat yang susah sekali fresh graduate, contohnya itu untuk masuk. Teman saya juga ada yang kena layoff juga. Ada sih beberapa, itu juga cukup memprihatinkan ya, karena kasihan yang tadinya punya mata pencarian akhirnya di layoff ya, kasihan aja. Jujur sih kalau dari teman ataupun dari keluarga itu ada, seperti teman saya, entah apakah kualifikasinya, nilainya juga nggak buruk banget. Sampai saat ini dia masih belum bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau dari kerabat mungkin ya ada sih, dari efek pandemi kemarin ya, dimana kantornya tutup jadi dia PHK oleh kantornya. Dari saya sih alhamdulillah saya tidak pernah mengalami itu, karena selama pandemi Federal Office itu tidak pernah melakukan PHK, tidak pernah melay-off-kan karyawannya, jadi tetap buka biasa sampai saat ini. Jadi saya sangat bersyukur bisa bekerja di Farida Law Office. Oke semuanya, itu dia akhir dari video kita mengenai fenomena pengangguran di Indonesia. Makasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Stay tune untuk video selanjutnya. Jaya terus hukum di Indonesia.